Yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita berjumpa di dalam Morning Call Senin 30 Desember 2024 bersama saya, Pendeta Gladys Marcelin Wilhelmina Rompas, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Iktus Tumbang Titi yang bertugas melayani di Pos Pelkes Bukit Sion Sungai Melayu dan Sektor Pelita Hidup Laman Baru. Saat ini sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita memulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu hati, kita berdoa, memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Empunya kehidupan, kami sungguh mengucap syukur ketika kami dibangunkan pagi hari ini. Kami masih diberikan nafas kehidupan yang kami imani bahwa inilah anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini kami hendak memulai langkah juang anugerah kehidupan yang dari Tuhan. Tetapi kami rindu untuk dituntun, dibimbing, serta dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, memampukan kami untuk dapat memahami, serta lebih daripada itu kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Allah Tritunggal kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, surat Yakobus ini merupakan surat yang dituliskan oleh salah seorang sahabat Kristus yang setia yang ditujukan kepada 12 suku yang ada di perantauan. Kebanyakan isi dari surat Yakobus ini hendak memberikan nasihat dan wejangannya agar pada saat itu jemaat dapat hidup benar dan diberikan penguatan dan mereka dapat menjalani hari-hari mereka dengan pola yang benar sesuai bagaimana mereka mengimani Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka. Dan teks dari Yakobus pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8 ini merupakan sebuah teks lanjutan yang ketika Yakobus memberikan penguatan dan juga nasihat kepada jemaatnya di 12 suku perantauan itu agar mereka tetap hidup dalam ketekunan walaupun situasi yang mereka hadapi saat itu penuh dengan persoalan dan pergumulan. Kekuatan dan hikmat dalam menghadapi situasi kehidupan hanya dapat mereka peroleh ketika mereka memintanya di dalam iman penuh tanpa ada keraguan dan kebimbangan kepada Tuhan. Nah, Yakobus hendak menyampaikan bahwa ketika mereka merasakan keraguan dan kebimbangan di dalam kehidupan mereka, itu sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan dengan angin tanpa ada tujuan akhir dan tanpa ada tujuan yang pasti yang hendak mereka capai. Kebimbangan dan keraguan akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan kita, khususnya di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kebimbangan dan keraguan ini dapat menjadikan seseorang tidak memperoleh sesuatu hal yang berharga di dalam kehidupannya. Dan juga kebimbangan dan keraguan ini memudahkan orang untuk mendua hati dan ini akan berdampak bahwa kehidupannya tidak akan mendapatkan ketenangan. Sahabat GPIB,
Melalui pembacaan kita pada pagi hari ini ada 3 poin yang hendak kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, persoalan dan pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita adalah bagian dari proses dan dinamika kehidupan yang tidak dapat kita hindarkan. Tetapi yang perlu kita imani dan perlu kita yakini bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mau datang kepada Tuhan meminta pertolongannya tanpa ada keraguan dan kebimbangan di dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu percaya penuh bahwa Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita dan jangan pernah meragukan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan bimbang dan jangan khawatir. Saat kedua hal ini telah menyelimuti kehidupan kita, artinya kita tidak pernah percaya akan perkenaan Tuhan yang mau dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga hal ini dapat membuat kita menutup mata atas hikmat Tuhan yang mau dinyatakan di dalam kehidupan kita, bahkan kita bisa kehilangan harapan. Jangan sampai kebimbangan dan rasa khawatir ini membuat iman kita menjadi lemah dan menjadi goyah. Kita memiliki iman yang naik turun, suam-suam kuku dan tidak konsisten. Namun saat kita mau berjalan di dalam iman yang teguh kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa kita akan sampai pada tujuan akhir yang akan kita capai. Hidup tegak lurus bersama dengan tujuan yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yang menjadi refleksi kita pada pagi hari ini adalah saat kita mau hidup dalam iman yang teguh, maka segala persoalan dan pergumulan tidak akan membuat kita menjadi kecil, tetapi membuat kita menjadi pribadi yang siap, kuat, dan berani untuk menghadapi segala tantangan yang dunia berikan. Kita mengimani bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita hanya perlu belajar untuk mengendalikan diri agar kita tidak mudah tergoda akan situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, dengan dunia, dengan segala hal yang menarik atas kenikmatan dunia yang dunia tawarkan. Jangan sampai hal-hal tersebut membuat kita menjadi lemah iman kepada Tuhan. Tetapi saat kita dapat mengendalikan diri dalam iman kita yang teguh kepada Tuhan, maka tidak satu hal pun yang dapat menggoyahkan kita, dan kita dapat terus berjalan di dalam koridor yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita, hingga pada akhirnya kita sampai pada tujuan kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Sahabat GPIB, demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Untuk menutup perenungan kita, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami menyapamu ya Allah Sang Maha Baik. Kami hendak mengucap syukur ketika kami diingatkan kembali untuk terus membangun kehidupan yang senantiasa beriman teguh kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kami terus belajar untuk tidak menyerah dan terus membangun kehidupan yang tekun untuk berdoa. Ajarlah kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan ketika kami akan memulai giat hari ini, kami memohon tuntunan hikmat Tuhan dalam pekerjaan, pendidikan maupun berbagai aktivitas lainnya yang menjadi tanggung jawab untuk kami kerjakan. Ajarlah kami untuk terus taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Kami bermohon berilah kami kekuatan, kesehatan, dan mampukan kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat tantangan, pergumulan, dan persoalan menghampiri proses kehidupan kami, ajarlah kami untuk tidak mengandalkan diri yang lemah dan terbatas ini. Namun biarlah kami berjalan dengan kasih Tuhan, berjalan sebagaimana kehendak Tuhan yang mau dinyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga tantangan kehidupan tidak membuat kami berputus asa dan menyerah, tetapi melihat bahwa kasih dan kemurahan Tuhan masih terus ada di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh sahabat GPIB yang saat ini sedang berjuang di dalam kehidupannya, baik itu dalam hal ekonomi, relasi kesehatan maupun pendidikan, yang saat ini sedang mereka jalani. Kami bermohon kiranya Tuhan menyendengkan telingamu untuk mendengar setiap seruan doa dan permohonan yang mereka naikkan kepadamu. Dan kiranya Tuhan melihat segala upaya yang mereka lakukan.
Sehingga dalam berbagai gumul juang kehidupan, mereka terus hidup di dalam kasih dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Ya Tuhan Allah Sang Sumber Berkat, inilah seruan doa permohonan yang kami naikkan kepadamu. Sambut dan dengarlah doa ini yang kami bawa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber pengharapan kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah perenungan firman Tuhan pada morning call pagi hari ini. Selamat menjalani anugerah kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.